Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Tumpal Manurung. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat tutorial ya, cara untuk membuat soal ujian online menggunakan Google Form. Baik ya, jadi kita akan membuat soal ujian online menggunakan Google Form. Nantinya Google Form yang kita buat akan dikirim, linknya akan dikirim, jadi kita secara online dikirim linknya dan dikerjakan oleh kalau di sini Anda sebagai dosen berarti untuk oleh mahasiswa Anda, lalu kemudian setelah itu langsung Anda dapatkan hasilnya dan dapatkan nilainya. Baik, mungkin video ini nanti akan saya buat 2 tahap. Pertama membuat soalnya dulu, yang kedua nanti video berikutnya, yang kedua tentang Google Form juga, tutorial Google Form, bagaimana cara kita menilai, mengambil nilai dari hasil ujian. Jadi sekarang cara membuat soal ujian online dulu. Kita lanjut saja ya. Baik, kita buka ya Google Form kita buka ini dulu Google Drive ya. Kita buka Google Drive karena kita membuat Google Form-nya itu ada di Google Drive. Jadi kita buka dulu ya browsernya. Kita buka bisa Google Chrome atau yang lain, browser yang lain. Setelah buka Google Chrome seperti ini, ada Google Drive, kita klik aja. Ya, kita buka Google Drive. Jadi sebelumnya kita harus sudah mempunyai Google Drive terlebih dahulu. Oke ya, seperti ini. Di sini saya sudah membuka Google Drive ya. Berikut ya, sudah membuka Google Drive. Oke, kemudian Google Drive di sini ya. Nah, Google Drive ini akan di sini kita akan membuat nantinya. Bagaimana caranya? Maka Anda lihat, klik aja di My Drive ya. Kemudian nanti Anda bisa juga mengklik di shortcut-nya ini ya. Kalau Anda sudah pernah membuat folder-folder sebelumnya, kalau tidak, Anda bisa membuat folder ya. Klik Google Drive, kemudian Anda klik kanan, Anda buat new folder di sini ya. Caranya saya membuat folder dulu di sini ya. New folder, saya buatkan nama foldernya soal ujian ya. Soal ujian saya buat gitu aja. Oke, lalu saya create ya, Anda lihat ya. Saya create di sana atau saya create ya, sudah ada folder baru. Ini dia yang kita buat tadi ya. Nah begitu dia. Kalau sudah, berikutnya kita membuatnya itu kita menggunakan Google Form. Maka dari soal ini, dari sini bisa kita klik kanan di sini di dalam area kosong. Kan ini sudah kita mengklik soal ini tadi ya, soal ujian folder yang baru kita buat. Kita klik kanan di area kosong ini. Dan Anda lihat di sini ada Google Dokumen, Google Sheet untuk tabel ya, dokumen untuk teks, kemudian Google Slide untuk slide, kemudian ada Google Form di sini. Oke ya. Nah, kita memilih yang Google Form. Ya, kalau kita klik lagi di sini ada blank, ada format template. Kita pilih yang blank saja. Jadi Google Form yang blank form seperti ini. Setelah Anda klik, maka otomatis terbuka seperti ini. Google Form-nya ya, baik. Buka seperti ini Google Form-nya. Anda perhatikan, ya, sudah terbuka seperti ini. Nah, Anda lihat di sini form baru sudah terbuka, maka formnya kita kasih nama dulu. Misalnya kita akan membuat form untuk ujian tengah semester, maka kita buat form ya UTS. UTS misalnya UTS itu apa ini misalnya ya. Kemudian kalau di sini saya contohkan mungkin UTS untuk mata kuliah ya di FAR ya, Akademi Farmasi ini contohnya ya Padang misalnya sebagai contoh di sini. Ini ya, setelah itu saya buat judulnya sudah. Nah, kalau mau kita kasih form description juga bisa kita jelaskan di sini nanti form description ya. Penjelasan dari formnya mungkin kita buatkan tanggalnya tanggal 20 Oktober 2020 mungkin ya, di ininya ujiannya mungkin. Lalu kalau mau diselengkapi juga nggak apa-apa, ini kita copy aja dari atas, kita letakkan di sini nama deskripsinya nggak apa-apa supaya lebih lengkap.
lalu kita pastekan di sini. Ya, baik. Jadi seperti itu kira-kira deskripsinya. Baik, kalau sudah selesai kita dengan judulnya, maka kita langsung masuk ke membuat soal yang pertama ya. Pada option ini Anda lihat, oh di sini ada question ya. Anda klik, kemudian di sini sudah jelas ya. Ini nanti akan pertanyaannya, lalu kemudian di sini jawabannya. Nah, di sini Google Form menyediakan sebelah sini menyediakan itu multiple choice atau pilihan ganda atau checkbox, dropbox atau dan yang lain-lainnya. Biasanya sering kita lakukan memilih multiple choice seperti ini ya. Jadi ada pilihan ganda seperti biasanya kita buatkan soal, ada 5 pilihannya dari A sampai A, B, C, D, E ya, misalnya, maka kita nanti memilih salah satu mana yang pilihan yang tepat ya. Oke, saya contohkan aja langsung soalnya sudah. Untuk memudahkan kita, kita bisa menyiapkan soalnya terlebih dahulu di Word. Seperti di sini saya sudah siapkan soal, mungkin kita akan contohkan 5 buah soal saja ya. Sini saya sudah buat soal. Nah, ini sudah ada soalnya, kita tinggal copy paste-kan di sana gitu. Jadi soal ini supaya bisa kita copy itu mungkin kita inikan dulu, kita hilangkan dulu penomorannya seperti ini ya, kita hilangkan penomorannya. Oke, baik. Setelah itu kita ambil bagian soalnya. Soal saya ambil, lalu saya copy, lalu saya buka kembali form tadi ya, form tadi di bagian pertanyaannya atau untitled question-nya itu saya paste-kan di sana. Paste, oke. Ini soalnya sudah masuk, jadi gampang sekali, mudah sekali ya. Sahabat semuanya, mudah sekali. Sudah, lalu kalau mau saya bikin nomor di sini nggak apa-apa, nomor 1 misalnya. Soalnya ini sudah oke. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah saya mengambil kembali di soal yang sudah siapkan tadi, jawabannya. Nah, ini soalnya, lalu jawabannya. Oke, saya ambil jawabannya lagi. Ini tadi soal nomor 1 ya. Kan saya sudah hilangkan penomorannya, saya copy juga. Saya copy, lalu saya pindahkan ke form tadi di bagian option ini. Saya pastekan di bagian option ini. Paste seperti itu. Maka otomatis ke 5 jawaban tadi sudah dimasukkan di sini. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada yang edit, misalnya akibat pemindahannya dia jadi dempet-dempet seperti ini ya, Anda tinggal rapikan saja. Seperti ini RAM-nya harus diganti. Gitu ya. Ini juga pin dibersihkan dengan, ini kan jadi dempet ya, nggak apa-apa. Ini kita pisah-pisah aja, kasih spasi. Seperti ini. Oke. Nah, pin digunakan menggunakan penghapus karet ini jawabannya ya. Oke, setelah itu saya sudah buatkan ini soal nomor 1 dan jawabannya. Jawabannya pilihan jawaban 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 pilihan jawaban. Saya sudah pilih tadi di sini multiple choice. Kemudian setelah itu kita aktifkan ini ya. Namanya ini ya. Aktifkan ini ya, ini untuk memastikan supaya jawaban ini harus diisi gitu ya, memastikan jawaban harus diisi. Oke, berikutnya kalau sudah ya, berikutnya saya akan buatkan soal yang berikutnya ya. Ini 1, 2, kemudian saya akan bikinkan soal yang ketiga. Bagaimana cara kita menambah soal? Ini kan udah soal nomor 1. Menambahkannya adalah dengan mengklik tanda plus di sini, add question ya, jadi menambahkan pertanyaan. Saya klik di sini, oke, maka tambah soal yang kedua seperti ini ya, add question. Oke, baik. Setelah add question itu, saya kemudian kembali ke soal tadi, kan saya punya 5 soal. Saya baru masukkan 1, lalu saya ambil soal yang kedua, sama ya. Soal yang kedua ini juga saya kasih nomornya, saya hilangkan dulu, lalu saya copy bagian soalnya dulu, nanti baru jawabannya ya, baik. Saya ulang lagi, copy dulu, copy, kemudian saya masuk ke Google Form lagi, tadi masih terbuka, saya minimize ya, lalu saya buka kembali, saya buat di sini, saya pastekan lagi di dia soalnya, oke ya. Kalau mau saya tambahkan boleh nomornya di sini, tapi kita tidak bisa mengkopikan nomornya di sana nanti ini, jadi nomornya harus kita hilangkan dulu di sumbernya,
tempat saya mengopi tadi. Kalau mau dirapikan silahkan gini ya. Oke, soalnya sudah, saya masuk ke jawabannya ya. Saya masuk lagi ke jawabannya. Ini tadi jawabannya A sampai dengan E. Nah, ini saya hilangkan penomorannya juga. Kemudian saya copy. Lalu kemudian saya letakkan kembali di Google Form yang saya buat tadi. Ini ya, di questionnya lagi, saya pastekan lagi sama seperti tadi. Ya, jadi kita lakukan hal yang sama, dia masuk 5 juga pertanyaannya. Kalau ada yang mau dirapikan, nanti Anda rapikan saja seperti ini, misalnya ada salah penulisan atau yang lain-lain yang mau dirapikan, silahkan. Ya, mudah nanti Anda tinggal edit dan perbaiki saja. Baik, seperti itu ya. Oke, setelah itu soal yang ini ya, dan pastikan juga ini multiple choice ya, pilihan ganda nanti ya. Baik, setelah ini, maka saya berikutnya masuk yang ketiga ya. Jadi ini akan saya kerjakan langsung aja, diulangi ya. Ini sudah selesai soalnya, kemudian ini saya buat untuk where, ini artinya dipastikan bahwa harus diisi soalnya ya, harus diisi jawabannya. Saya klik lagi, tambahkan soal yang ketiga, add lagi, kemudian sama soalnya saya ambil lagi dari sini, kemudian penomorannya saya hilangkan dulu, lalu saya copy ya, saya copy lalu saya masukkan ke sini ya. Cepat aja, soalnya sudah, lalu di questionnya ya, sudah ya, kemudian ya di bagian pertanyaannya ya. Baik, kita ulangi dulu. 1, 2, 3 sudah tambahkan tadi, bukan, ini multiple ya, multiple choice seperti itu. Jadi jangan sampai tertukar ya, kalau tertukar di bagian itu answer nanti jadi lain yang muncul. Jadi di pilihan ini, pilihan jawaban ini tetap multiple choice seperti itu. Oke ya, nanti akan saya kasih penomorannya dulu. Ini nomor 3 ya. Lalu kemudian mana yang rapat-rapat saya renggangkan seperti ini, bisa dipisahkan. Setelah berikut ya, berikut 3 bagiannya. Jadi saya rapikan dulu karena ini dempet-dempet ya. 3 bagian komputer yang tidak dapat dipisahkan. Oke, seperti itu. Sudah itu saya kembali ke soal tadi yang sudah saya siapkan. Kemudian untuk ini jawabannya juga saya copy dulu, kemudian saya hilangkan penomorannya, kemudian saya copy, saya pastekan kembali di Google Form saya tadi di sini di bagian option ya. Kan di sana udah masuk jawabannya itu semuanya ya. Saya pastikan lagi bahwa ini jawaban harus diisi seperti ini ya. Pastikan harus diisi, jadi jawaban harus diisi. Nggak boleh tidak diisi, oke ya. Kemudian 1, 2, 3, kemudian yang saya mulai ke 4. 4 juga sama, saya addkan question tadi sini ya. Setelah itu muncul seperti ini sama. Lalu saya ambil lagi soal yang keempat ya. Saya percepat ini, kita contohkan. Kemudian setelah itu saya copy lagi ya, tapi sebelumnya saya hilangkan dulu penomorannya, kontrol ya, saya copy, kemudian soalnya dulu saya letakkan di sini, saya pastekan lagi ya. Soalnya ini saya beri nomor 4 ya, nomor 4, kemudian soalnya udah, nanti kalau ingin dirapi-rapikan nanti dirapikan ya, nggak apa-apa berdasarkan kegunaannya seperti ini. Perangkat keras ya, saya kasih jarak dulu seperti ini supaya digolongkan ke dalam 3 ya, 3 bagian utama ya. Dia akibat pengopian, tapi itu lebih mudah daripada Anda mengetik ya, mengetik soal di sini. Lebih mudah kita copy paste lalu kita merapikan ya. Ini tetap multiple choice seperti biasa, lalu saya ambil jawabannya lagi ya, jawabannya, lalu saya hilangkan penomorannya, kemudian saya copy, saya pastekan lagi di Google Form saya seperti ini ya. Di bagian option ya, tadi di bagian question itu soal, bagian option adalah pilihannya atau jawabannya seperti ini. Kalau sudah oke, ini selesai dia, saya pastikan harus diisi dia.
require ini harus diisi jawabannya. Kemudian saya tambahkan yang terakhir. Baik, ini yang terakhir ya. Untuk yang terakhir, kita ambil soalnya kembali di sini ya. Yang terakhir, saya hilangkan dulu penomorannya, kemudian saya copy, saya pastekan lagi di Google Form yang terakhir pada question ya. Pada question, jangan salah. Jangan pada option, nanti dia salah. Ini 5, baik. Saya mempunyai 5 soal sebagai contoh di sini. Yang terakhir saya mengcopy jawabannya. Oke, ini saya hilangkan dulu ya penomorannya atau bulletnya, lalu saya copy, kemudian saya pastekan di form ini ya, di optionnya saya pastekan ya. Oke, sudah masuk jawaban 5. Nah, kita sudah mempunyai 5 soal di sini. Lalu saya pastikan ini multiple choice. Oke, saya pastikan ini juga dijawab ya. Oke, seperti itu. Nah, anggaplah kita membuat 5. Kalau Anda mau membuat 10, 15, 20 atau yang lain-lain nanti bisa Anda lakukan. Jadi nggak apa-apa. Bisa Anda lakukan. Kita contohkan 5 saja. Nah, ini mewakili, terserah Anda mau buat berapa. Setelah kita mengetikkan soal, membuka Google Form, mengetikkan soal, lalu kemudian memasukkan soal dan jawaban ke dalamnya, maka berikutnya kita harus melakukan setting agar nantinya soal ini yang kita nanti akan kirimkan ujian secara online ini langsung didapatkan total hasil atau nilainya. Bagaimana caranya? Kita lakukan setting ya. Anda pergi ke bentuk gerigi di sini di atas bagian setting ya. Naik ke atas dulu, saya klik set. Kemudian ada bagian setting di sini. Perhatikan yang Anda harus lakukan adalah pertama di bagian general ini ya. Di bagian general ini Anda mengklik ini ya, limit one response, artinya nanti hanya diperbolehkan mengirim 1 kali jawabannya. Jadi nggak bisa berulang-ulang jawabannya. 1 kali saja untuk 1 orang yang ujiannya ini. Jadi limit to one respon. Jadi 1 orang saja, nggak boleh lebih. Itu di bagian setting general ya. Kemudian yang lain biarkan saja. Berikutnya di bagian ini presentationnya, di bagian presentasi ini, Anda lihat ya. Nanti kita ambil yang ini, shuffle question order. Artinya setiap kali ini nanti masing-masing peserta ujian kalau ada banyak ya, misalnya ada 20 peserta ujian, maka masing-masing soal itu nanti akan diacak. Jadi nggak sama dia urutannya, jadi diacak. Ya, ini gunanya shuffle question order. Jadi kita meminta untuk soalnya diacak. Kemudian di bagian quizzes, ya, di bagian quizesnya ini Anda aktifkan make this quizzes seperti ini. Kemudian setelah itu Anda lihat di sini ada quiz optionnya. Jadi ini kita buat semacam quiz ya atau ujian ya. Optionnya di sini adalah ya mark ya di sini lihat respon can see. Jadi responden itu yang ujian itu apa yang bisa dia lakukan, yang bisa dia lihat can see, respon can see, apa yang respon bisa respon ini adalah peserta ujian ya, responden ya. Oke, dia bisa hanya kita bolehkan melihat poinnya saja, nilainya saja. Correct answer enggak, jawaban yang benar enggak, miss question juga enggak. Jadi yang kita bolehkan dia setelah nanti dia selesai ujian, responden ini peserta ujian hanya boleh melihat nilainya saja. Nilai dari dia ya. Kemudian release mark ya. Jadi ditampilkan itu ini immediately segera ditampilkan after its submission. Jadi segera ditampilkan setelah dia submit, dia masuk ke submission ya. Kalau ini ditampilkan later ya, ditampilkan kemudian. Jadi udah oke. Jadi tadi itu yang kita pengaturan yang kita lakukan di general, tadi kita limit, kita klik ini presentation, kita klik yang shuffle question ini supaya diacak di bagian setting ya. Kemudian di quiznya itu quiznya diaktifkan, kemudian yang kita poin yang kita perbolehkan adalah point value. Jadi responden hanya bisa melihat nilainya saja atau value poinnya. Kemudian ditampilkan segera. Ya, itu tadi setting. Kalau sudah ini kita save. Artinya di soal kita sudah
tampil seperti itu ya. Nah, sekarang di langkah berikutnya kita memberikan poin. Kalau nilai itu 100 dan soal kita 5, artinya masing-masing soal kita kasih bobot nilai. Nanti ini akan kita hitung nilainya. Kita kasih bobot nilai ya. Ya 100 dibagi 5 lah. Ya, kalau 100 dibagi 5 tentu 20 ya. Nah, 20. Jadi saya masukkan poin masing-masing 20 untuk ini. Nah, bagaimana cara memasukkan poin? Dan bagaimana cara kita untuk memasukkan pertanyaan atau jawaban yang benar nantinya. Yang pertama poin dulu, answer key. Jadi saya masukkan, saya masukkan answer key ya, jawaban yang benarnya. Jadi dari soal ini jawaban yang benar adalah dari jawaban ini, jawaban yang benar adalah nanti adalah ya ini ya, saya masukkan answer key misalnya. Saya misalkan di sini jawaban yang benar adalah slot RAM-nya dibersihkan ya. Misalnya ya, dibersihkan, slot RAM dibersihkan. Kemudian poinnya saya beri di sini ya, saya bisa panah ini atau saya langsung ketikkan aja nih supaya cepat. Karena poinnya 20, saya ketik 20 seperti itu ya. Jadi saya masukkan poin 20, saya masukkan choose correct answer atau jawaban yang benar, udah saya kasih tanda di sini. Selesai di soal nomor 1 ya, lalu saya klik done. Oke ya. Ya. Maka Anda lihat di sini poin sudah 20 karena itu soal pertama yang baru saya lakukan. Jawaban yang benar sudah, lalu ini. Saya lakukan untuk soal yang kedua. Saya klik lagi soal yang kedua ini, kemudian saya klik di bagian answer key-nya lagi nih. Kemudian bobotnya saya masukkan 20. Sama ya, karena masing-masing itu. Lalu jawaban yang benar adalah saya masukkan lagi. Ini sebagai contoh ya. Saya tidak harus memasukkan yang ini. Nanti ya. Jadi mau dimasukkan yang berapa, soal yang berapa atau berapa itu tidak masalah ya. Misalnya saya jawab di sini A, di sini sebagai itunya ya. Pakai jawaban yang benarnya sebagai A gitu ya. Oke, saya jawab seperti itu. Lalu saya buat poin sudah 20, saya buat done ya. Oke, saya selesai dengan dua soal. Artinya poin sudah 40 di sini karena sudah saya masukkan dua nilai. Saya lakukan untuk yang ketiga lagi. Oke ya, saya klik di answer key-nya, ini diulangi sama seperti tadi ya, ini hanya pengulangan saja. Saya masukkan poinnya di bagian atas 20, karena soalnya 5 tadi ya, dan poin nilai kalau benar semua kan 100. Lalu kemudian saya masukkan jawaban the correct ya, choose the correct answer. Jadi saya masukkan jawaban yang benar. Berikut ada 3 bagian komputer adalah perangkat hardware, software, perangkat keras ya, perangkat lunak, perangkat keras. Nah, jawabannya adalah hardware, brandware, perangkat lunak ya. Ini saya klik. Jadi nggak apa-apa ya, ini sebagai contoh aja. Kalau benar atau salah itu nanti kan Anda bisa atur, itu kan soalnya beda-beda tergantung Anda masing-masing. Oke ya, yang penting kuncinya adalah ini. Kunci jawaban yang benar, poin 20. Sudah, saya klik dan lagi. Selesai saya dengan soal yang nomor 3. Saya lakukan dengan soal yang nomor 4 ya. Selanjutnya ya, ini saya percepat aja, answer 20. Kemudian jawaban yang benar adalah perangkat ini ya. Input, proses, perangkat masukkan ya. Input, proses, perangkat update. Input, proses, perangkat keluaran. Jadi input, proses, keluaran. Yang benar adalah ini. Baik ya. Oke. Poin sudah. Kemudian jawaban yang benar sudah. Oke, saya masukkan. Yang kelima, yang terakhir. Saya masukkan lagi. Answer key. Saya buat 20. Poinnya, kemudian jawaban yang benar bahwa ini adalah alat-alat input yang tepat adalah ya, nanti kalau soalnya kurang rapi seperti ini bisa Anda rapikan ya. Nah, itu nanti mudah bisa kita edit lagi setelah kita buat ini. Yang penting kita masukkan dulu. Beberapa input adalah joystick, mouse, dan keyboard. Ini dia. Peralatan input. Oke, dan udah saya sudah melakukan untuk yang 5 soal tadi. Maka otomatis Anda lihat di sini total poin 100 karena 5 soal saya masukkan poin maka sudah ada total poinnya 100. Nah, Anda perhatikan. Nah, kita selesai dengan membuat soal, memasukkan nilai untuk masing-masing soal, dan kemudian memasukkan jawaban yang benar untuk masing-masing soal. Ya, jadi kita sudah selesai.
buat soal tadi. Kemudian yang berikutnya Anda perhatikan, secara umum nanti ini adalah question. Nah, soal ini nantinya kalau sudah selesai, saya akan bagikan, ya, saya akan bagikan linknya ke peserta ujian. Ya, bisa saya kirimkan melalui email, bisa melalui WA group. Oke ya, baik ya. Sebagai contoh, halnya ini sudah, kalau sudah kan settingannya sudah kita lakukan, maka nanti sudah kita dapatkan. Nah, saya tinggal klik di sini send. Lalu kemudian setelah send Anda perhatikan di sini send form itu ada beberapa pilihan. Di sini ada ke email, ya. Kemudian di sini ada link, ya. Kemudian ini ada embed HTML. Jadi boleh kemana aja. Nah, karena saya punya koneksinya itu melalui WA, maka oke, saya buka ini, ya, saya ambil linknya saja. Linknya yang saya kirim dan saya kopikan. Link ini terlalu panjang, saya klik yang ini, short URL. Saya klik itu supaya linknya jadi pendek. Nah, setelah itu saya klik copy. Sudah, ini saya copy. Tinggal nanti saya pastekan di tempat saya mau pastekan. Oke, kalau misalnya di WA grup, saya buka WA-nya dulu. Ya, saya buka WA-nya dulu. Oke, lalu saya pilih di mana grup yang akan saya kirimkan. Ya, anggap saja, ya, ini sebagai contoh aja ya, saya akan kirimkan ke grup. Mungkin saya kirimkan ke salah satu WA aja, ya, di sini ya. Masuk, ya. WA di sini aja saya kirimkan, misalnya, ya. Nah, saya klik di sini, ya, lalu saya kirimkan. Pastekan di pesannya ini. Seperti ini. Oke, baik. Setelah itu saya klik send ya. Nah, oke, Anda melihat di WA tadi saya kirimkan ke Tumpal Manurung. Ini di WA ya, nomor WA saya kirimkan seperti ini. Nah, dari sisi penerima nantinya mereka hanya tinggal mengklik ini di WA atau mengklik di komputer atau di laptopnya. Setelah itu mereka akan login masuk ke sana dan mengerjakan ujian itu, gitu ya. Jadi setelah saya kirim ini, nanti saya akan hitung waktunya. Ya, tentu saja setelah penjelasan sebelumnya ya. Waktu ujian sekian misalnya, waktu ujian 5 menit, lalu kemudian soal nanti setelah ujian langsung ini kan. Jadi mereka dari sisi penerima, responden yang akan ujian akan mengklik di sini nantinya. Ya, dia akan mengklik sini, lalu linknya akan terbuka Google Form ini di sana nantinya. Setelah Google Form ini terbuka di sana nanti, Anda perhatikan nantinya Google Form itu setelah selesai dikerjakan gini kan akan menilai secara otomatis. Nah, bagaimana cara menilainya? Begitu selesai mereka bekerja, maka selesai responden itu, maka di sini bagian responden akan berisi nantinya. Ya, ini kan responden masih nol ya. Yang ini peserta ujian artinya ya, responsis ini artinya respon ini artinya dari peserta ujian. Ya, jadi kalau mereka udah ujian nanti masuk selesai dia kerjakan, sini ada 1, 2 berapa orang yang ujian muncul di sini. Oke ya. Nah, setelah muncul nanti baru akan didapatkan hasilnya. Nah, untuk melihat ini mungkin karena saya nggak bisa langsung mengirimkan, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh di mana ujian-ujian yang sudah selesai. Saya ambil contoh lainnya. Baik, saya buka di formnya dulu, Google Form dulu. Ini ya. Lalu mungkin saya akan buka ini. Yang sudah ya, yang sudah. Saya ambil ini ya. Yang sudah ada respondennya, jadi bisa kita lihat. Saya klik. Nah, Anda perhatikan ya. Nah, di bagian ini Anda lihat di sini ujian sudah selesai di sini ya. Ya. Ujian sudah selesai, Anda perhatikan. Nah, sini sama seperti tadi, hanya ini soal yang lain saya ambil yang sudah ada nilainya seperti ini. Anda perhatikan sini questionnya sudah selesai ujian, mereka sudah mengirim soalnya. Anda lihat ada 27 respons di sini. Jadi 27 yang peserta ujian. Nah, masing-masing itu sudah mengerjakan di sini soal yang ini sebagai contoh yang sudah dikerjakan ini saya kasih soalnya sebanyak 20. Anda perhatikan di sini. Setelah kita masuk ke respon, kemudian kita lihat di bagian respon ada summary. Summary itu untuk melihat rata-ratanya misalnya di sini. Totalnya Anda lihat rata-rata 65 100 berarti rata-rata itu nilai rata-ratanya dari semua itu yang ujian di sini ada
sekitar 27 yang ujian, rata-rata nilainya 65. Sementara harusnya poinnya kan 100 gitu. Kemudian mediannya. Kemudian rank nilainya. Jadi yang ujian ini nilainya mulai dari nilai 30 sampai dengan 80. Itu nilai ujiannya. Ya, ranknya. Jadi ada mahasiswa yang dapat nilai 30 sampai dengan awalnya 80. Begitu seterusnya. Anda bisa lihat per soalnya. Anda lihat lagi ini nama mahasiswanya yang masuk itu ada berapa. Di sini 27 respon. Kemudian Anda lihat lagi sini ya, password ini saya buatkan dalam menggunakan password. Sudah masuk 27 juga. Nah, ini jawabannya Anda perhatikan di sini. Ya, di sini ya. Jawaban pertama ini, jawaban kedua ini Anda perhatikan. Ya, pertama ini jawaban yang benar ini yang biru. Yang hijau ya, sorry, yang hijau ada 12 yang menjawab itu ya, 12. Kemudian ada banyak yang salah juga ini menjawab yang pilihan pertama ada 10 orang yang salah. Kemudian pilihan kedua itu ada 1 orang, pilihan ketiga 1 orang. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Nah, oke. Itu secara summary-nya. Nah, sekarang Anda bisa lihat ada question di sini. Question ini per pertanyaan. Ini ada 22 pertanyaan sebenarnya. 20 ya, 22 pertanyaan. Anda bisa lihat. Nah, ini tidak terlalu ini, yang penting individual ini. Nah, di individual ini Anda perhatikan ya. Di sini ada ya 1. Ini berarti orang pertama. Anda perhatikan orang pertama maka 100 itu poinnya 60 nih. Orang pertama. Nah, di sini kebetulan saya memasukkan nama, itu nama, masuk nama Anthony ya. Anthony ini nilainya adalah 60. Nah, nanti kalau Anda mau lihat nilai yang kedua, ini otomatis dia jumlahkan karena sudah kita masukkan poinnya tadi ya. Nah, Anda lihat ke bawah, nampak ini. Kalau Anda perhatikan ini jawabannya benar, benar ya. Nomor 6 salah. Ya, jawabannya harusnya DVD dia jawab floppy. Ya, ini salah. Langsung dia buat berwarna merah, 7 juga salah ini. Harusnya jawaban yang benar hard disk, correct answer, dijawab prosesor ya. Berikutnya ini benar ya, correct answer ya. Benar ya. Kemudian benar. Jadi dia buat hijau kalau benar, merah kalau salah. Nah, sekaligus poinnya sudah dia letakkan di atas. Ya, poinnya ini. 60 of 100 nih poinnya. Nah, kalau saya ganti nilai yang kedua, ya, anak yang kedua seperti itu, maka untuk siswa yang kedua, mahasiswa yang kedua, Anda perhatikan, namanya Rizka, lalu Anda lihat lagi nih, ini salah, salah satu, nomor 2 salah, 3, ini benar, salah. Anda perhatikan poinnya di sini, Anda kelihatan, poinnya 35 dari 100 ya, poinnya cukup rendah ya. Nah, ini bisa Anda lakukan berikutnya, begitu seterusnya. Jadi kalau Anda mau menilai, melihat nilainya seperti itu, sudah dibikin soal, ujian, nilai tinggal ambil namanya, lihat nilainya berapa. Nih ya, saya contohkan yang terakhir, yang ketiga ya, nanti ada 20, enggak apa-apa. Nah, perhatikan orang yang ketiga ini, 3 dari 27 ya, 3 of 27 ya. Perhatikan itu, Desi, kemudian Anda lihat nilainya di sini 70 ya. 70 Anda lihat ke bawah soal per soal. Nomor 1 salah, nomor 2 benar, 3 benar, nomor 4 salah, nomor 5 dan seterusnya ya. Anda bisa lihat seterusnya. Itu mudah bagi kita untuk menilai nantinya. Jadi kita tinggal tuliskan nilainya nantinya. Oke ya, jadi tadi summary sudah, question sudah, ini sudah. Itu di bagian respon. Ya, ini soalnya tadi. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan untuk membuat soal sekaligus melihat penilaiannya ya, membuat nilai sekaligus penilaiannya. Jadi ini berguna sekali buat Anda kalau ingin membuat soal yang ujiannya secara online ya. Tadi urutannya sudah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda rasa tutorial ini bermanfaat, silahkan Anda like, kemudian Anda subscribe ya. Kemudian setelah itu kalau Anda merasa bermanfaat bagi Anda, boleh Anda bagikan atau di-share ya. Baik, sekian dulu dari saya Tumpal Manurung. Tutorial kali ini, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam sehat selalu, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.